Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para saudara yang saya muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang 2 kali pertemuan kita liburkan karena antum persiapan ujian. Dan malam ini kita sudah sampai di halaman 348, di mana dalam topik peristiwa Hilf al-Fudul dan pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Peristiwa Hilf al-Fudul sudah saya baca sampai halaman 348 dari 347. Saya tidak akan ulang karena sudah ada di video sebelumnya. Tapi saya ringkas sedikit, ya, di mana dikisahkan bahwa ada seorang pedagang kabilah Zubaid dari Yaman yang datang ke Madinah, ya, yang datang ke kota Mekah untuk berdagang. Ini Rasulullah masih di Mekah, ya, maksudnya. Untuk berdagang, lalu dibeli dagangannya oleh orang Quraisy, yaitu Al-As bin Wa'il, dibeli, lalu lama tidak dibayar-bayar, ya, sampai beberapa, ya, tidak diketahui sampai kapan. Lalu Zubaid berdiri di sebuah tempat bukit gitu, untuk menolongnya karena ada orang Al-As bin Wa'il Asy'ari yang buang malah, ya, mendengar dia berteriak, ya, minta tolong. Lalu paman Nabi yang benar Az-Zubair ya bin Abdul Thalib, ingat Abdul Muthalib punya istri 5, ya, yang satu ibu satu bapak, yaitu Abdullah bapaknya Nabi SAW bersama Abu Thalib, ini satu bapak satu ibu, ayahnya Ali. Tapi kalau Al-Harith, Az-Zubair dan lain-lain itu paman dari ibu lain, satu bapak, ya, gitu. Tapi disebut paman juga karena satu bapak, yang dihitung bapak, ya, begitu. Berinisiatif mengajak kaum Quraisy untuk menolong pedagang dari Yaman tersebut. Akhirnya Bani Hashim, Bani Zuhrah, ini Bani Hashim juga, ya, Bani Hashim ini semua dari Fihr. Ya, ingat kan kita Fihr bin Malik punya anak terus turunannya, ya, Bani Taim, Bani Murrah dan lain-lain, begitu, berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, ya, berkumpul untuk menuntut Al-As bin Wa'il Asy-Syahmi untuk bayar lunasin hutangnya, jangan ditunda-tunda, gitu, ya. Dan Rasulullah SAW juga ikut hadir pada saat itu. Nah, ini, ya, Rasulullah sebelum bab ini ada yang disebut peristiwa perang Fijar, ya, di video yang lalu atau di kajian pagi ini di Masjid Al-Balad saya jelaskan itu. Peristiwa perang Al-Fijar Rasulullah tidak terlibat, yang sahih tidak terlibat, ya.
hadis-hadis yang menjelaskan perang Fijar, Rasulullah terlibat merapikan panah, kasih ke pamannya, itu hadis dhaif. Ya, berdasarkan ulama ahli hadis yang terutama Profesor Ikram Dihya Ikram, dosen Universitas Madinah, itu yang dipakai. Dia ada menulis kitab namanya Sahih Sirah Nabi. Dia tidak setuju karena itu mencederai sifat Nabi yang maksum. Karena perang Fijar artinya, ya di sini dijelaskan oleh Ustadz, kata al-fijar bermakna al-mufajjarah. Al-mufajjarah yakni saling berbuat fujur. Jadi dua kelompok berbuat fujur, kemaksiatan untuk berperang, ya, kejahatan. Tidak boleh ya berperang di bulan suci. Jadi walaupun mereka Quraisy ini syirik, tapi mereka masih menghormati kesepakatan antara mereka karena ikut agama Ibrahim tidak boleh berperang. Jadi ada bulan suci, ada tanah suci, ya begitu. Ada perjanjian, mereka masih punya adab. Oleh sebab itu perang Fijar Rasulullah nggak ikut. Ya, berita-berita Rasulullah menyiapkan panah untuk pamannya itu dinafikan oleh para ahli hadis sirah yang berpegang pada hadis, ya begitu. Lalu setelah itu baru masuk yang topik kita malam ini, dan topik kita malam ini juga sudah saya bacakan setengah tadi, ya, bahwa ada perjanjian namanya Hilf al-Fudul, ya, merupakan salah satu peristiwa penting, ya, judulnya itu ya, kesepakatan untuk membayar hutang-hutang bagi orang yang berhutang, ya begitu. Dan Rasulullah, karena Rasulullah ikut, makanya Rasulullah bersabda, kalau Fijar nggak ada sabda Rasulullah, aku ikut ini itu, enggak. Andaikan ada ini hadisnya tidak ada asal usulnya, begitu. Tapi kalau ini sahih, ya, Hilf al-Fudul sahih, sehingga beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 12110 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 1900. Laqad sahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu an liya bihi humrana'am walau ud'a bihi fil islami la ajab. Sekiranya aku diundang untuk mengikuti perjanjian-perjanjian ini di masa silam, niscaya aku akan memenuhinya. Karena ini keadilan, ini kebaikan, Rasulullah ada di situ. Walaupun ada cerita tentang perang Fijar ini, pagi-pagi kalah kaum Quraisy, siang menang. Ada menakwilkan setiap Rasulullah datang, itu kemenangan karena Rasulullah datang membantu. Padahal Rasulullah masih muda waktu itu, 14, ada yang bilang 14, 15 sampai 20 tahun. Ya, ini nggak benar. Tapi kalau ini Rasulullah datang dan ada hadisnya, dan hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Dan yang mengagumkan kita adalah ya saya lebih ma uhibbu an liyabi humran na'am. Aku lebih senang daripada dapat unta merah, ya, untuk menghadiri sesuatu yang penting. Hendaknya kita bersikap seperti Rasulullah. Kalau ada sesuatu jangan diukur dengan uang saja. Ya, diajak ke perjanjian yang baik ini. Misalkan unta merah itu kalau sekarang bisa mobil Innova atau lebih dari itu hewan yang paling indah pada zamannya. Mungkin Innova atau mobil-mobil mahal lah begitu. Kalau unta biasa mungkin mobil-mobil murah.
Ya, Rasulullah lebih senang hadir dalam hal yang penting, majelis yang penting. Majelis yang penting, majelis ilmu, majelis perjanjian seperti ini. Kalau kita diajak rapat mungkin pada oleh rukun tetangga kita yang bukan maksiat, membicarakan masalah kemiskinan umat atau gotong royong, boleh kita hadir. Ya, Rasulullah hadir. Ini orang Quraisy semua ini orang musyrik semua. Ya, Rasulullah masih muda waktu itu. Ya, kita lanjutkan. Dari sini kita mengetahui bahwa kebaikan masih tersisa pada Quraisy di zaman jahiliyah. Ingat, Quraisy tidak semuanya buruk, masih ada kebaikan, keberanian, kejujuran, tidak bohong. Ya kan? Menyambut tamu. Ya, nanti akan diceritakan tentang Abdullah bin Jud'an di akhir tema ini. Ya. Dan Rasulullah ikut sesuatu yang baik. Begitu. Dan kita lebih tenang hati kita ketika di perang Fijar Rasulullah tidak ikut. Kenapa? Setelah hadis tentang dibelahnya dada Nabi, ya walaupun ada orientalis menyatakan ini berita dari anak kecil yang belum balik, ya nggak bisa dipercaya. Ini orientalis. Tapi ulama ya hadis membawakan hadis-hadis itu. Ya ada ya juga penulis Muslim terpengaruh seperti Muhammad Haikal yang kita pernah bicarakan. Dan dari hadis itu Rasulullah setelah dibedah tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Ya, pernah terpengaruh dengan kawan-kawannya ingin pergi melihat keramaian malam begadang. Ya, lalu menghadiri pernikahan, di situ ada seruling, gendang dan nyanyi-nyanyian. Rasulullah baru ini apa? Rasulullah nggak paham. Ini apa ini? Ya, temannya bilang ini ada pernikahan fulan dan fulanah. Ini musik-musik. Rasulullah tertidur. Dibuat tidur oleh Allah sampai siang, sampai matahari panas dia bangun. Besoknya pergi lagi. Ingin menyaksikan. Lalu baru sampai tertidur lagi. Jadi Rasulullah begitu tanya sama teman pengembala, ya, beliau lagi gembala, minta izin, ya, tolong gembalakan dulu kamu nanti, saya ingin pergi. 2 kali nggak pernah dengar, artinya terjaga benar. Karena Rasulullah ya, kita lihat hadisnya kan, Rasulullah dibelah, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, 2 kotoran darah dibersihkan, ini setan. Dimasukkan sakinah, semua isi perutnya dibersihkan, ya, dan ditimbang oleh malaikat. Ya, ada anak timbangan. Rasulullah dan 1000 dari umatnya, berat Rasulullah. Dan malaikat yang satu bilang, andai kalau umatnya ditimbang, Rasulullah berat. Maksud terjaga. Jadi kita lebih tenang menerima berita bahwa Rasulullah tidak terikat atau tidak terlibat dalam perang Fijar. Ya wallahu a'lam. Ya ada berita-berita tentang itu, ada Ustadz juga menulis bahwa Rasulullah ikut perang Fijar. Tapi yang kita dan Ustadz juga memilih, Ustadz Dr. Firanda memilih Rasulullah bebas dari hal itu. Tapi kalau Hiful Fudul beliau ikut dan ada Hilf Fudul beliau ikut dan ada hadis. Ya, begitu. Namun semua itu tidaklah bermanfaat baginya ya. Dari sini kita mengetahui bahwa ada kebaikan-kebaikan pada Quraisy, ya, pada Quraisy jahiliyah. Ya. Tapi kita juga mengetahui bahwa ya, si Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang berperilaku baik. Namun semua itu tidaklah bermanfaat baginya. Rumahnya dijadikan tempat perkumpulan, membicarakan, menyelesaikan masalah. Tapi karena dia syirik, nggak ada manfaatnya itu. Bahkan mungkin di Ibnu Katsir ada, ya mungkin di sini nanti ada, saya belum lihat. Bahwa beliau itu biasa menyediakan makan, ya, seperti siapa? Amr bin Luhai yang menyiapkan makan 10.000, terus pakaian 10.000. Memberi makan,
masak, tapi nggak ada manfaatnya. Bahkan dia ya, dilihat oleh Rasulullah, roa itu ya, pakai roa itu Rasulullah ya, khususnya terburai karena dia orangnya membawa kesyirikan, membawa hubal dari Syam. Nah, ini sama. Nah, si Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang berperilaku baik, namun semua itu tidaklah bermanfaat baginya karena ia tetap menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu dengan selainnya. Aisyah pernah bertanya, ini hadisnya nih, kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, Ibnu Ju'ana kana fil jahiliyah yasilu rahim wa yut'imul miskin fahal dzaka nafi'uh, ya, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an pada masa jahiliyah adalah seorang yang suka menyambung silaturahmi dan memberi makan orang-orang miskin. Apakah semua itu akan bermanfaat baginya di akhirat kelak? Ini pertanyaan istri Nabi yang paling cerdas, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau pendamping Nabi sejak umur muda. Ini hikmahnya. Silakan manusia mengkritisi Rasulullah nikah dengan anak kecil, silakan. Tapi di balik itu hikmahnya, seorang istri bermulazamah dengan suaminya bertahun-tahun. Semua pertanyaan yang ada unek-uneknya, menyaksikan wahyu turun, bahkan wahyu turun ya karena beliau, ya, bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kebanggaan, ya. Abu Bakar sangat menjaga, dan beliau Aisyah radhiyallahu anha suci, bersih, ya, tidak pernah kenal laki-laki lain. Begitu, murni cintanya untuk Rasulullah saja. Tidak kenal. Bertanya, ya, Ibnu Jud'an apakah ada manfaat amalannya? Karena dia terkenal nih baik. Rasulullah pun bersabda, Rasulullah SAW pun bersabda, la yanfa'uh innahu lam yaqul yauman rabbahu firli khati'ati yaumaddin, ya, Rabbi firli hati-hati yaumaddin. Ya, saya pernah baca ini karena pernah mengucapkannya tanpa membaca. Saya baca Rabbana firli wali walidayya, bukan itu maksudnya ini. Ya, tidak akan bermanfaat untuknya. Karena tidak sekalipun ia pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat. Artinya mereka ini nggak percaya Rabb benar-benar. Dan Rasulullah takyin dia, ya, di sini la yanfa'uh innahu lam yakul yauman, ya, dia tidak sekalipun, ya, ini yang membedakan orang kafir. Orang Islam baru memuji Allah, ya, terus istighfar tiap sholat, ba'da sholat, terus zikir pagi, astagfirullah wa atubu ilaih, dan terus dalam sholatnya Rabbi firli dan lain-lain, ya, begitu. Beda orang-orang kayak gini hidup mengalir aja, nyari uang, kebaikan menurut konsep dia baik terus. Maka berlakulah untuk orang-orang yang sekarang. Sebagaimana Umar pernah melihat seorang pendeta dan nangis, lalu teringat ayat, ya, gitu, apa? Wujuh yauma idzin amilatun nasibah. Amalan mereka sia-sia. Baik, berbuat baik, ngasih makan orang miskin dan lain sebagaimana dulu pertanyaan sering waktu Mother Teresa hidup, seorang tua yang terkenal di dunia, berbuat baik untuk kelaparan dan lain-lain. Banyak pertanyaan ke Ustaz, apakah dia masuk surga? Kita jawab sebagaimana dalil menjawab. Kalau dia nggak mengucapkan syahadat, terus nggak pernah mau minta ampun, dia masuk neraka sebaik apapun. Loh, bagaimana amal kebaikannya sudah dibalas di dunia?
atau mungkin diringankan di neraka. Kan neraka juga bertingkat-tingkat ya, dark ya, ada tingkatannya begitu. Paling bawah paling parah ya, orang munafik itu paling bawah ya begitu. Ad-darkul asfalun minar, munafik ya, itu ada tingkatannya. Yang paling ringan adalah seorang dipakaikan terompah dari neraka lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Ya na'udzubillah, ya kita berlindung kepada Allah ya, dari api neraka dan dari azab kubur. Jadi Gandhi misalkan, apakah Indra Gandhi masuk surga? Ya tidak. Sekala dia tidak syahadat, dia mati dalam agama milah ya, dirinya yaitu Buddha, Hindu gitu. Di sini nggak ada toleransi. Oh, karena kita toleransi ialah semua itu masuk jannah, nggak boleh. Kalau semua masuk jannah ya udah, ngapain kita sholat? Sama kok yang nggak sholat sama yang sholat masuk jannah, yang tauhid sama yang nggak tauhid masuk jannah. Ngapain? Ngapain ada Al-Quran? Ngapain Allah turunkan Al-Furqan? Al-Quran pembeda mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mana perbuatan fujur, dosa, kejahatan, mana albir, perbuatan baik. Itu gunanya Al-Quran dan hadis. Ya, ini jawaban mewakili sampai hari kiamat nanti. Ya, tidak akan bermanfaat untuknya, karena tidak sekalipun ia pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Muslim nomor 214. Barang siapa yang terjerumus ke dalam kesyirikan, maka seluruh amalannya tidaklah bermanfaat baginya di akhirat kelak. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini sering kita baca ya. Surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta, tanya ini hitabnya kepada Nabi, bukan kepada orang biasa ini. Maksudnya pertama ayat ini lain asyrakta, ta ini kamu ya, domir yang nempel di fi'il. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, lamnya litaukid, nunnya di belakang litaukid. Ya, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya benar-benar akan terhapus ya amalanmu, amaluka ya, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh wa lam nun itu litaukid, itu penguat, dan sungguh-sungguh benar-benar kamu orang-orang merugi. Karena amal seorang yang besar bumi ini kalau syirik habis, layak batanna amaluka. Dan diucapkan kepada nabi-nabi sebelum ada ayat tersebut. Dan yang perlu diingat, syirik itu ada 3. Syirkul akbar yang bisa yakhruj minal milah. Kalau orang mati dalam keadaan syirkul akbar, dia keluar dari milah Nabi Muhammad SAW. Kafir, syirik. Tapi kalau dia taubat selesai, insya Allah Allah terima, walaupun syirik besar. Sebelum mati dia bertaubat, itu urusan Allah. Ya, begitu. Kedua, syirkul asghar. Kalau syirkul akbar, amalannya rusak semua. Dia hidup, ya. Sebagaimana pendeta Barseso, ada kisah. Pendeta Barseso ini seorang pendeta yang nggak pernah keluar, ya. Tapi suatu saat dia keluar, ya. Setan ingin membujuknya, belaga, ya. Akhirnya setan bermulazamah. Akhirnya setan ya, membujuk bahwa kamu orang ini dipuji-puji. Akhirnya dan lain-lain. Akhirnya terlibat ya perzinahan.
dengan anak yang dititipkan. Seorang berjuang, berjihad, adik perempuannya dititipkan ke basis, ya, lalu dijaga. Beda, dia cuma nggak pernah lihat, ngasih makan aja. Lama-lama ngomong, lama-lama dizinai, lama-lama hamil, lama-lama dibunuh, anaknya dikubur. Para pejuang balik, mana adikku? Adik kamu meninggal, dan lain-lain. Ya, akhirnya mati dalam, ya, dosa besar, ketahuan karena salah satu adiknya salah satu abangnya mimpi terus bahwa adik kamu dikuburkan di sini, adik kamu dikuburkan di sini, adik kamu terus mimpi. Akhirnya dibongkar, benar ada mayatnya, lalu ketahuan. Setelah ketahuan mau dibunuh, ya udah disalib atau mau setan datang, ya kamu sudah habis kamu. Dia masih dalam keadaan dosa besar aja itu, ya, sampai dia sujud kepada setan. Setan ketawa dan ditinggalkan. Kalau kamu ingin bebas, sujud padaku. Nah, udah syirik itu, ya. Kalau kisah ini benar, nanti kita carikan, ya, saya baca berkali-kali tentang ini, ya, Barseso pendeta yang terjerumus kesyirikan. Ya, biasanya kalau sudah dosa besar, setan datang dari bentuk lain. Kamu sudah apa saja kamu sudah kerjakan, ngapain lagi kamu tobat? Gak bakal diterima kamu. Ini setan. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, pastikan itu setan. Jika ada orang terjerumus zina, korupsi, membunuh, terus datang orang, sudah kamu udah too late istilahnya, ya. Sudah nggak perlu sholat lagi kamu udah. Itu nggak boleh, ya, kita nggak boleh menasihati orang seperti itu. Ingat kan, seorang yang udah membunuh 99 orang lalu datang kepada rahib ahli ibadah, bukan alim, lalu dia bertanya, wahai rahib pendeta, aku telah membunuh 99, adakah pintu bagiku untuk tobat? Oh tidak, kamu too late istilahnya. Sudah kamu udah habis, kamu penggal, selesai 100 jadinya. Lalu dia datang ke alim bilang, siapa yang berani menutup pintu taubatmu? Ya, ini secara makna. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Kamu taubat tapi kamu punya syarat, jangan di sini, kamu pindah, nanti kamu bunuh orang lagi, gitu. Lalu dia berjalan, ya, meninggal di tengah perjalanan dalam rangka hijrah dan sudah taubat, diterima. Malaikat datang mengukur, ya, dia sebetulnya di tengah. Lalu malaikat rahmat bilang dia sudah dekat ke pintu taubat. Ya begitu, Allah Maha Pengampun. Ya, tapi kalau orang-orang yang berbuat baik tapi syirik, enggak akan diampuni. Syirik akbar, syirik asghar, syirik kecil. Orang riya, semua, ya, amalan dikerjakan dengan riya, selfie dan lain-lain, ya. Ini hancur amalan itu. Suka dakwah karena riya, hancur dakwahnya. Sholat karena riya, hancur. Itu saja, bukan keseluruhan amal. Ya, tidak hancur. Jadi jangan mengharap pahala kalau kita beramal karena riya. Ya, itu syirkul asghar. Lalu syirkul khafi, syirkus samad. Datang seorang Yahudi kepada Rasulullah, umatmu ada yang masih syirik. Apa? Mereka suka ngomong, ya, Masya Allah wa syi'ta. Ini Yahudi loh. Rasulullah diam, ya. Nanti akan ada bahas di sini. Lalu apalagi? Dan juga kaummu masih ngomong wa Ka'bah, demi Ka'bah. Rasulullah diam. Lalu Rasulullah mengajarkan umatnya, kalau ngomong, ya, Masya Allah summa syi'ta, itu yang benar. Kalau wa syi'ta mensejajarkan Allah dan wa-nya siapa? Muhammad kah? Orang tua kah? Siapa saja. Itu nggak boleh. Itu masih mengandung kesyirikan samar. Dan juga wa Ka'bah, demi Ka'bah, itu nggak boleh. Yang boleh, ya, misalkan kustum birabbil Ka'bah, aku bersumpah atas nama Rabbul Ka'bah. Karena Ka'bah makhluk, nggak boleh bersumpah dengan nama makhluk, begitu. Nanti itu ada di belakang. Jadi syirik 3,
Syirkul akbar, kalau orang mati kafir, masuk neraka kekal. Syirkul asghar, menghancurkan amalan yang orang itu beramal, riya dan lain-lain. Syirkul khafi, ya ini syirik kecil juga masuknya, ya dosa. Dosanya dosa besar semuanya itu. Ya, wallahu a'lam. Lalu barang siapa yang terjerumus ke dalam kesyirikan, maka seluruh amalannya tidaklah bermanfaat baginya di akhirat kelak. Ya, sebagaimana tadi ayatnya lain asraqta la yaqtanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, saya akan terhapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yakni merugi di akhirat kelak dan akan masuk ke neraka, ya, dalam neraka jahanam. Wa ya'udzubillah. Dari kisah Hibl al-Fudul kita dapat memahami sabda Rasulullah SAW. Ya innama bu'ithu lil utammi makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 20.782. Ingat ya, kalau dengar hadis dari Baihaqi itu nomornya sampai 20.000. Kalau dengar Musnad Imam Ahmad itu sampai 26.000. Karena ini kitab-kitab besar. Ya, kalau Bukhari sekitar 7.000-an, ya, dan diulang-ulang. Muslim mungkin 4.000. Kalau Baihaqi, ya lihat nih, 20.782. Begitu. Jadi dari kisah Hibl Fudul itu adalah ada ciri-ciri Yahudi. Setiap bangsa ada kebaikannya. Indonesia terkenal katanya orang-orangnya ramah, ya dari dulu terkenal. Itu kebaikan. Ada yang kenal Quran, ada yang kenal Islam, baik ramah. Yang nggak kenal juga ramah katanya, begitu. Dan orang masyarakat yang paling bahagia sedunia, walaupun miskin, ya dan lain-lain, masih banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan tapi bahagia. Ya belum tentu kekayaan itu bisa membawa kebahagiaan. Coba lihat Amerika, Australia dan lain-lain. Mereka apa aja ada tapi nggak bahagia. Akhirnya uang yang dapat dari pemerintah buat minum dan buat obat, ya akhirnya nggak bahagia. Mereka tidak bahagia. Indonesia alhamdulillah. Ini survei dari masyarakat umum, bukan orang Islam, bukan orang Indonesia, dunia ya. Begitu. Jadi kebaikan suatu bangsa nggak dihapus oleh Rasulullah. Orang Islam gotong royong baik. Ya, tahun. Orang Indonesia sering gotong royong. Di sini nggak ada. Dulu belum ada BPJS dan lain-lain. Kalau orang sakit, keluarganya gotong royong, jual ini, jual itu, kumpulin, bayar. Ya, kalau di Australia semua tanggung pemerintah. Saudi juga, Brunei, Malaysia. Ya. Indonesia keluarga. Jangan antum sakit, terus nggak mampu untuk operasi, pasti dari keluarga, besar, tetangga, begitu. Ini kebaikan, ya, yang dilestarikan oleh Islam. Rasulullah SAW tidaklah diutus untuk membuang semua nilai yang pernah ada pada manusia. Ya, lil utammi, menyempurnakan, ya, makarimal akhlak dan mengganti dengan yang baru. Tidak, yang sudah baik ya, dibiarkan. Melainkan beliau SAW diutus untuk menumpas segala akhlak buruk, mempertahankan dan mengembangkan akhlak baik yang sudah ada, serta mengajarkan kepada mereka berbagai akhlak baik lainnya yang belum mereka ketahui. Ada adab, tradisi, ada ibadah. Sebagaimana innamal a'malu binniyat. Ada mandi lil barad, mandi karena panas. Ada mandi karena melepas hadas besar. Ya, mandi junub. Itu beda. Kalau mandi keceblang-ceblang sudah ya sakit, nggak dapat pahala. Makanya perlu niat. Ya, mandi saja. Oleh sebab itu kebaikan juga. Kebaikan yang niatnya tadinya ya karena tetangga berbuat itu kita berbuat itu, jangan.
Karena Allah kita berbuat. Gotong royong, diajak kerja di lingkungan ini. Kalau mereka ya menafsirkan ini gotong royong nggak enak kalau ikut, nggak boleh. Kita karena Allah, karena ini baik, ya begitu. Jadi kita dapat pahala, dapat kebaikan di masyarakat kita baik. Di sisi Allah kita dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis ini, masya Allah, bisa kemana saja. Ya, mandi karena niat hadas besar dapat pahala dibanding mandi yang sekedar menghilangkan rasa panas. Begitu para ulama menjelaskan tentang fikih niat. Makanya kalau ada kegiatan baik, kita niatkan dulu karena Allah. Gotong royong, kalau mereka karena tradisi biasa, kita niatkan Allah. Dapat dua kita. Gitu. Ada dua perkara yang penting yang dijelaskan oleh para ulama sebagai faedah penting dari kisah Hilf al-Fudul, yaitu satu, selalu bersikap adil dan objektif. Ya, adil dan objektif. Paham ya objektif? Objektif itu ya, unzur maqala wala tanzur man qala. Ini ada perkataan seperti itu. Lihat apa yang dia bicarakan. Kalau dia bicara Quran Sunnah, walaupun orang itu ya enggak kita senangi, seharusnya kita bisa nerima. Begitu seharusnya. Itu namanya objektif, adil. Jangan sampai kita menilai seorang dengan zalim atau subjektif meskipun ia adalah orang kafir sekalipun. Jika memang ia memiliki kebaikan maka harus diakui. Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'nu sananu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum ya yang mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya, surat Al-Maidah ayat 8. Meskipun Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang musyrik Arab dan mereka merupakan musuh-musuh Allah, namun beliau SAW tetap menilai mereka secara objektif. Dikisahkan, nah ini kisahnya nih, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3773 dengan sanad yang sahih. Ingat ya, bahwa suatu ketika seorang Yahudi datang menghampiri Rasulullah SAW berkata, sungguh kalian telah menduakan dan menyekutukan Allah, karena kalian suka mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga kalian suka bersumpah demi Ka'bah. Ini yang saya bicarakan tadi. Ya. Mendengar itu Rasulullah SAW tidak serta-merta menghardik atau menangkap si Yahudi tersebut. Akan tetapi beliau SAW dengan penuh lapang dada menerima kritikan tersebut. Ini hadis loh, ini sahih. Ya, dan ini akidah. Ya, kita catat. Kalau hadis itu berupa bukan hukum yang dicatat, pasti kita sembunyikan ini. Wah, Rasulullah dikritik Yahudi. Ini tipe-tipe orang Yahudi. Tapi kita, Rasulullah itu jujur, dicatat sama sahabat. Abasa wa tawalla dicatat dan diabadikan. Padahal itu Allah menegur Rasulnya tercinta, ya Rasulullah bermuka masam, dicatat. Ini juga dicatat sampai kita dengar ini. Ya, lihat Rasulullah SAW tidak serta-merta ini. Kalau ini terjemahannya berat sekali. Sungguh kalian telah mendahulukan, menduakan dan menyekutukan Allah. Ini kalau nggak ada dasar, udah dipenggal Yahudi itu. Tapi dia ada dasar, ada ilmu, ya, begitu. Tidak serta-merta menghardik atau menangkap si Yahudi tersebut. Kan tapi beliau SAW dengan penuh lapang dada menerima kritikan tersebut. Akhirnya beliau SAW melarang para sahabat dari mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan memerintahkan mereka untuk mengatakan Masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jelas pakai bahasa Indonesia, summa itu kemudian. Kalau kita mau ngomong Alhamdulillah tadi saya hampir jatuh, ya ini pertolongan Allah kemudian kamu datang nolong saya, begitu.
Jangan karena kalau nggak ada kamu saya sudah mati. Nggak boleh seperti itu. Ini mirip-mirip. Dia bisa sirkul khawfi, sirkul sama. Ya. Kalau nggak ada apa, kalau tidak pertolongan Allah kemudian kamu nolong aku sudah hanyut. Begitu. Yang menjaga ini praktikalnya begitu ya. Gitu. Dan Rasulullah SAW juga melarang mereka dari bersumpah dengan Ka'bah. Wal Ka'bah itu tidak boleh demi Ka'bah. Ya. Dan memerintahkan mereka untuk menggantinya dengan Warabil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Dari riwayat di atas kita dapat mengetahui perbedaan antara menghukumi seorang yaitu takwim dan memperingatkan seorang yaitu tahdzir. Ini udah hukum ya. Ketika kita menghukumi atau menilai seorang, hendaknya kita bersikap objektif. Ya. Sedangkan ketika memperingatkan kesalahan orang lain, maka kita cukup menyebutkan kesalahannya saja. Tidak perlu disebut kebaikannya, kecuali ada maslahat yang diyakini akan tercapai dengan menyebutkan kebaikan tersebut. Paham gak itu? Antara takwim dan tahzir. Yang kalau nggak paham nanti lebih diperdalam oleh ustadz-ustadz di sini. Ya, saya hanya membacakan ya begitu. Jadi kalau kita melihat seorang objektif, ya objektif. Ketika menghukumi objektif, kalau salah ya salah, gitu. Tapi kalau mentahzir, ya kita harus hati-hati, ya. Kita dapat mengetahui bahwa perbedaan antara menghukumi dan mentahzir, ya begitu. Ya ini saya nggak berani menjelaskan lebih jauh. Silakan dipahami sendiri, teksnya ada di situ untuk pelajari. Artinya semua ya masukan walaupun dari Yahudi, kalau itu benar kita terima. Dan Rasulullah mencontohkan di kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, orang kafir tahu. Mungkin dia pernah membaca ilmu Islam lalu disampaikan kepada kita. Jangan langsung kita tolak. Kalau bilang kayaknya Al-Quran ngomong jadi kok kamu berbuat ini, tapi kita tahan diri kita karena dia bawa Quran, benar nggak kutipan dia, ya begitu. Jangan langsung dilawan walaupun dia orang kafir. Kadang-kadang orang kafir ada yang paham ilmu-ilmu Islam, dia baca terjemahan yang bagus dan dia memang ingin masuk Islam mungkin, tapi masih kafir. Proses kedua, bolehnya bekerja sama dengan orang-orang yang sesat dan kafir dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kemaslahatan besar. Ini bab-bab hukum, hendaklah hati-hati bacanya. Adapun klaim bahwa tidak boleh seorang secara mutlak berinteraksi dengan orang-orang yang sesat, maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Apalagi apabila orang-orang yang memiliki kesesatan tersebut masih termasuk kaum muslimin. Ya, jadi ini urusan ulama. Kalau antum mau mentahzir orang terus mengatakan orang ini sesat, itu antum cari fatwanya, jangan serampangan. Ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini adalah kaidah umum dan ia butuh perincian hukum yang lebih dalam lagi dari para ulama. Nah, itu sesuai dengan kejadian dan kasus yang dihadapi. Nah kalau ulama ditanya oleh seorang, lalu ulama jawab, katanya jawaban itu dilemparkan ke fulan, ustadz, ya, maka ini terjadi fitnah besar. Jangan seperti itu. Fatwanya benar, tapi ditembakkan, ya, ditujukan kepada lawannya, rivalnya, orang yang dia hasad. Nggak boleh ini. Ibnul Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan faedah dari kisah ya perjanjian Hudaybiyah mengatakan, ya. Saya bacakan terjemahannya saja, coba ya kita baca terjemahannya saja. Apabila kaum musyrikin ahli bid'ah, para pelaku dosa atau para pemberontak dan orang-orang zalim meminta sesuatu yang mengandung pengagungan terhadap salah satu dari syariat-syariat Allah, maka permintaan mereka itu harus dipenuhi
ditunaikan serta dibantu meskipun banyak permintaan mereka lainnya yang tidak mengandung pengagungan terhadap syariat Allah. Ini penulis penterjemah yang tidak dipenuhi. Mereka hanya dibantu dan didukung terkait urusan-urusan yang mengandung pengagungan terhadap syariat Allah, tidak dalam kekufuran, kezaliman, kezaliman mereka atau apapun yang tidak mengandung pengagungan terhadap syariat Allah. Setiap orang yang meminta pertolongan terkait suatu urusan yang mengandung kecintaan dan keridhaan Allah, maka permohonannya boleh dipenuhi siapapun dia, selama urusan yang dimintanya tersebut tidak menimbulkan perkara yang dibenci oleh Allah, yang lebih parah, begitu. Hal ini termasuk pembahasan paling detail, paling sulit, dan paling berat bagi jiwa. Ini Zadul Ma'ad kitabnya Ibnu Qayyim. Kalau antum nggak paham dalam bab ini biarkan saja, lewat saja Nanti suatu saat antum diberi kepahaman oleh Allah. Yang jelas di sini cara garis besar bahwa kalau ada suatu kaum musyrik bahkan di sini, ahli bidah, para pelaku dosa, begitu. Atau para pemberontak, orang-orang zalim meminta sesuatu yang mengandung pengagungan terhadap salah satu dari syariat-syariat Allah, laksanakan. Nah, ini gimana kebiasaannya? Azan dulu terusin atau gimana? Azan dulu ya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma. Tadi dijelaskan dari Ibnu Qayyim, ya, dikuatkan artinya kalau orang itu syirik, ahli bid'ah, pemberontak, bughal, tapi dalam menegakkan syariat yang benar syariat, bukan bid'ah dan lain-lain, syariat yang dihias dengan bid'ah, kita bantu. Tapi kalau tahu itu bid'ah, ya jangan. Di antara dalil yang mendukung pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah di atas, ya, adalah Nabi, ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi la yas'aluni, ya, khuttatan yu'azzamuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyaha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai mereka, yaitu kaum musyrikin Arab, meminta kepadaku suatu urusan yang mengandung pengagungan terhadap syariat Allah, maka pasti aku akan mengabulkannya untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari 2731. Ini jelas, ya, sesuatu mengandung keagungan Allah, ya, datang dari siapa? Orang musyrik Quraisy nih, ya, Rasulullah akan mengabulkannya. Perjanjian ini perjanjian yang agung, ya, maka Rasulullah berada di dalamnya, dan bahkan lebih baik aku mendatangkan hadir di perjanjian itu dibanding mendapatkan ontak merah, ya, kendaraan yang berharga. Sebelum saya tutup, ya, dalam rangka saya mencari pengayaan materi perang Fijar, saya dapatkan tulisan dari seorang penulis ormas, ya, dan ini tersebar di medsos tentang, ya, saya bacakan, ya, ini kisah partisipasi Nabi SAW dalam perang Fijar, ya, serial Sirah Nabawiyah. Riwayat tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW sangat terbatas. Tidak ada kronik resmi, catatan biografi atau arsip tertulis yang menyimpan detail kehidupannya sejak kecil hingga remaja. Hal ini membuat masa muda Nabi SAW seakan-akan diselimuti kabut sejarah. Ini dia bicara, ini orang Islam nih. Tentu sangat berbeda dengan tradisi literasi di tempat lain. Di Romawi, sejarawan seperti Suetonius, ya, penulis pada abad kedua Masehi, mencatat dengan rinci masa kanak-kanak tokoh-tokoh besar dalam karyanya De Vita Caesarum. Dari catatan itu kita bisa menelusuri bagaimana seorang anak bernama Gaius Octavius tumbuh di tengah perebutan kekuasaan politik yang kejam menjadi pendiri dinasti kekaisaran terbesar di dunia barat. Ini cerita penulis menggambarkan kenapa Nabi tidak dirinci dari kecil, jadi kita bisa baca dengan leluasanya, ya. Demikian pula di Tiongkok, tradisi historiografi telah terorganisir secara rapi. Kehidupan Kaisar Taizong dalam dinasti Tang abad ke-7. Nabi lahir 571 abad ke-6. Ini abad ke-7 nih. Dicatat dengan teliti sejak muda dalam buku sejarah resmi seperti
Xiu Tangsu, sejarah lama dinasti Tang, dan Xing Tangshu, sejarah baru dinasti Tang. Dari sana kita tahu bagaimana seorang pangeran muda bernama Li Shimin menapaki jalannya menuju tahta. Mereka memang tulis tuh, ya, sampai kotorannya diselidiki oleh para ahli. Ini maunya orang Islam ini Nabi Muhammad seperti itu seharusnya. Dalam konteks Arab, mayoritas masyarakat mungkin tidak menyangka Nabi SAW akan menjadi tokoh besar. Hal ini barangkali yang membuat tidak ada desakan budaya untuk mendokumentasikan masa kecilnya. Akhirnya mereka lebih mengandalkan tradisi lisan ketimbang tulisan. Nah, itu dokumentasi masa remaja Nabi SAW yang sampai kepada kita hanyalah potongan-potongan. Seandainya Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad SAW tumbuh di abad 21, ya sekarang kita ini, mungkin kisah masa mudanya akan jauh lebih mudah kita telusuri. Setiap langkah hidupnya bisa saja terdokumentasi dalam bentuk foto, video. Bayangkan kalau Nabi hidup sekarang, ya jelas, ya bergerak dikit langsung ada video, kamera. Ya, ini menghayalnya orang. Ya, nggak paham takdir. Nanti kita lihat kesalahannya di mana dari sisi saya. Mungkin saat lain akan bahas. Setiap langkah hidupnya bisa saja terdokumentasi dalam bentuk foto, video, unggahan media sosial atau arsip digital yang nyaris mustahil hilang. Namun justru karena beliau hidup dalam masyarakat yang nyaris tanpa tradisi tulis menulis, masa mudanya hadir kepada kita dalam bentuk fragmen-fragmen ingatan yang sama. Ini bahaya sekali kalau kita terima. Masa sejarah Nabi diterima dengan fragmen-fragmen potongan-potongan yang sama? Masa orang Islam tulis kayak gini? Ini udah kena subhat orientalis kalau saya lihat ini orang. Ya, kelihatannya hebat. Padahal kayak ada kebodohan di sini. Ya, begitu. Salah satu peristiwa yang samar-samar masih diingat bersumber dari kesaksian Nabi sendiri. Beliau pernah bersabda bahwa ketika masih dia dari Matan menilai, bukan dari sana, karena bukan alim orang. Beliau pernah bersabda bahwa ketika masih remaja ia ikut dalam perang Fijar sebagai anak bawang. Waktu itu tugasnya hanya mengumpulkan pamannya. Boleh dia mengkritisi ini, tapi jangan dari segi bukan matan, ya, sanad boleh. Baik, kita jawab ini. Ini orang ingin Nabi itu tercatat rinci sebagaimana Kaisar Romawi dan Kaisar Cina. Dia lupa Nabi kita ditulis sebelum lahir. Ada nggak satu tulisan Kaisar Cina ditulis sebelum lahir? Bisa nggak? Hatta mereka mengumpulkan sejuta ilmuwan sejarah, mereka kan nggak bisa akan nulis. Bagaimana nulis orang belum lahir? Nabi kita ditulis sebelum lahir. Namanya, tempatnya dia lahir. Ya, buktinya apa? Saya bakal bawa buktikan di sini. Ada 2 buku saja, banyak buku sebenarnya tentang Nabi, ya, digambarkan oleh seorang pendeta Hindu atau Dr. Ved Prakash, ya, Upadhyay. Ini saya sudah bacakan di kajian yang lalu di pagi tadi. Dia menulis dalam bahasa Inggris, ya, dia orang India. Muhammad in the Hindu Scriptures. Muhammad di kitab-kitab Hindu lama. Bayangkan, Rasulullah belum lahir lagi. Ya, begitu. Di dalam daftar isinya dijelaskan the meaning of Narasangsa, qualities of Narasangsa. Narasangsa as Muhammad. Ada kata disebut Narasangsa, itu mirip artinya yang dipuji. Ya, Narasangsa yang ya adalah Muhammad. Halaman 11. Saya coba lihat sedikit halaman 11. Saya belum baca, ini baru saya download. Tapi saya baca di depan antum biar antum, kan antum thalabul ilmi, ya, kita sama-sama lihat.
Nah, ini buku-buku ini berharga, dan bahkan terakhir dokter ini nggak tahu dia masuk Islam apa enggak, dia bilang hendaklah orang Hindu itu masuk Islam. Ya, ini dibawakan oleh Ahmad Didat, Zakir Naik, cara ceramah, tapi tulisan dari orang Hindu sendiri, dokter. The name Narasangsa is a Sanskrit word. Ini Narasangsa itu bahasa Sanskerta, whose meaning has been described in chapter 1. Ya, nama ini ditulis di dalam chapter itu bagian 1, bab 1. It is clear that it point to a person whose name has the same meaning as derived from the word Narasangsa. Ya, artinya kata-kata ini apa? Turunannya dari Narasangsa. Sangsa, Narasangsa artinya orang yang dipuji. Itu satu hadis di mana orang Quraisy berusaha menghina saya, menamakan orang yang hina, tapi Allah mengangkat aku dengan nama Muhammad, orang yang dipuji. Ya, di sini nar artinya laki-laki, asangsa artinya prize, yang dipuji. Ya, begitu. Ya. Keeping in view the reasons and indication given earlier, we have to look for a person who is a man and who has been prized in numerous way. Lihat dari awal-awal, tulisan awal, bahwa ini adalah laki-laki yang dipuji dalam segala cara. Ya, dari akhlak, dari fisik, dari sejarah, begitu. Dia terpuji. The word Muhammad is derived from is Arabic to Hamid. Muhammad, kata-katanya turunannya dari Hamid, ha mim dal, ya, Hamid, atau prize, atau pujian. It means the prize, orang yang dipuji. Dan Muhammad was certainly a man as declared in Quran, ya, begitu. Ini cocok, dan ini bukan mengada-ngada. Ini orang ahli doktor India, ya, Sanskerta. Ya, kalau kamu nanti mau buku ini, ya, tinggal WA, saya akan kirim PDF-nya. Itu dari, ya, mana ada orang belum lahir udah ditulis, kecuali nabi-nabi. Ya, di sini namanya. Ini kitab kuno sebelum Rasulullah lahir. Ya, dan kitab kedua yang saya akan bawa adalah The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible, karangan Majid bin Sulaiman Ar-Razi. The Amazing, ya, keagungan, ya, berita tentang Nabi Muhammad SAW di Bible. Bible itu ada perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama adalah Taurat, perjanjian baru adalah Injil, digabung. Ya, di sini bahkan dijelaskan namanya ada di Bible, karakternya ada di Bible, tempat dia, ya, keluar ada di Bible, maksudnya di tampak. Terus the message to be revealed through him, ya, ayat-ayat atau perintah-perintah, message itu, risalah-risalah kepadanya ada di Bible. Fulfillment of prophecies, ya, kenyataan dia memenuhi gambaran ini, yaitu diramalkannya istilahnya. The time when he was, waktu kapan dia datang ada di Bible. Ya, bukti-bukti yang unik, the unique proof, ya, begitu. Dan memperbaiki saudaranya, nabi-nabi yang sebelumnya yang dirubah kitab-kitabnya ada di Bible. The consistency, ya, the consistency between Muhammad SAW and Jesus teaching, Muhammad's teaching and Jesus, Isa maksudnya, berkesinambungan, samanya ajaran Nabi Muhammad SAW dan Isa alaihissalam. Ya, begitu. Ini ada semua. Coba kita lihat di halaman 10, karakternya benar nggak? Ya,
Ini buku-buku telah disusun, terutama yang disusun Ibnu Taimiyah, ya kan? Kalau masalah Kristen. Kalau yang Hindu ya Zakir Naik dan profesor tadi, kalau nggak salah profesor doktor tadi masuk Islam dan mengajak ya manusia untuk orang Hindu untuk masuk Islam. Ini suatu keberkahan. Dan sungguh aneh jika ada orang mengecilkan sejarah Nabi ya karena tidak lengkap menurut mereka. Nabi kita harus sama dengan tokoh kaisar-kaisar, ya nggak bisa lah. Dari segitu aja udah kelihatan bodohnya. Nabi dikabarkan di kitab-kitab. Ada lagi satu video yang saya tonton berkali-kali dan ini orang alim, namanya Menhem Ali. Mungkin tinggalnya di Surabaya atau sekitar itu Jawa Timur. Dia ahli filologi, ahli kitab-kitab kuno. Dia bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, ya, dan bahasa-bahasa asing. Pintar, doktor, profesor. Saya sebagai orang Islam cukup baca Quran bahwa Nabi Muhammad lahir tahun segini, baca hadis, baca sirah, ya dia bisa bahasa Arab. Udah, iman saya sudah puas itu untuk iman. Tapi untuk membuktikan kepada orang lain, saya harus pakai ilmu saya, ilmu filologi. Bagaimana menghadirkan sumber-sumber bahwa Nabi itu lahir di sini dari kitab lain. Nah ini kehebatan dia. Ya ada seorang Allah lebihkan. Maka dia bongkar kitab-kitab lain yang berbahasa Ibrani yang sudah diterjemahkan Inggris. Maka ada satu kitab yang dibilang kitab inilah dicetak jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Sallallahu. Ya, Quran belum diturunkan. Tapi ditulis oleh dia bahwa seorang pendeta menulis kitab ini dalam bahasa Ibrani, terjemahan dia bisa dua-duanya, bahwa akan lahir seorang nabi di Mekah. Ini ciri-cirinya di lembah ini. Semua sesuai. Padahal Nabi belum lahir. Dan itu pendeta yang tulis. Ya. Maka kita berbangga lah dengan sejarah kita. Kalau mental penulis seperti ini rusak generasi. Makanya hati-hati membaca, searching Google langsung ya perang Fijar, akhirnya dapetnya kayak gini, bingung. Harus punya ilmu, harus baca dari sumber yang bersih, ya harus luas. Harus kita ngaji kepada orang yang benar, ya. Ya adik-adik anakku sekalian, nanti kalau udah pulang udah bebas buka Google jangan sembarangan. Misalkan tulis perang Fijar Al-Manhaj, perang Fijar Majalah Sunnah, Salafi, boleh dapat itu cara yang bagus-bagus. Jangan perang Fijar aja, dapat orang orientalis yang orang Majnun nulis, ya mungkin anak TK nulis, siapa tahu. Maka kita harus hati-hati dalam menuntut ilmu. Kalau memang mengandalkan medsos harus cerdas, apalagi AI sekarang. Perang Fijar dapat tulisan segitu banyak, akhirnya bengong. Yang benar yang mana itu? Kutip. Matanya dari orientalis. Hati-hati, ya. Dan Menhem Ali itu menerjemahkan saya tambah iman. Dia tadi orang Kristen, belajar kitab-kitab akhirnya jadi masuk Islam. Dan sekarang membela Islam. Dia mengkritisi baru itu, nggak ada sumbernya itu. Dia termasuk yang mengkritisi pergolakan tuh. Ini turunan Nabi apa bukan? Dibuka dari kitab-kitab kuno. Ya begitu kalau orang punya ilmu, ya. Apalagi dia seorang Islam sekarang. Kalau dia bukan orang Islam, dia menghadirkan kita pakai dalil ini. Apa yang dia paparkan benar, kita terima. Sekarang dia udah masuk Islam. Ya tambah kuat lagi, maka saya suka baca. Beliau walaupun mungkin kalau manhaj akidah mungkin umum ya, belum salafi gitu. Tapi ciri-ciri keilmiahannya bisa bermanfaat untuk kita penuntut ilmu. Demikian. Dan saya cukupkan. Jika ada yang mau kitab dua ini, para ustadz silahkan, tapi berbahasa Inggris belum diterjemahkan. Saya nggak tahu, mungkin sudah ada terjemahnya. Tapi kitab-kitab ini sudah dikarang tentang Nabi di Bible itu. Satu Ibnu Taimiyah, kedua Izharul Haq, susunan orang India, ulama India, dan sudah diterjemahkan ke Inggris. Izharul Haq,
Ya, judul kitabnya. Kalau Ibnu Taimiyah apa tuh? Ingat nggak tentang membahas Kristen ya berjilid-jilid. Ibnu Taimiyah terkenal orang yang alim ya dalam menolak kepercayaan dari sufi, tarekat, Syiah, Kristen, Yahudi dibongkar semua. Maka antum anak-anakku sekalian belajar bahasa Arab. Jangan menganggap harus jadi ustadz. Bukan, antum pilot tapi bisa bahasa Arab. Antum dokter tapi bisa bahasa Arab. Beli buku baca untuk kepuasan diri. Kalau bisa ngajarkan ke keluarga, ke anak-anak didik. Kalau punya pesantren antum ngajar. Ya, nggak stop. Oh, saya nggak mau belajar bahasa Arab. Orang saya mau jadi pilot, mau jadi dokter. Siapa bilang? Ya, sekarang ini dunia sudah begitu kecil di genggaman kita. Mau ngomong sama orang Australia walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris, atau ada terjemahan. Mau ngomong sama orang Somali, ya, ada bahasa terjemahan. Belajar bahasa Arab bisa sumber yang murni. Demikian, wallahu a'lam. Ini udah 1 jam sedikit. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada. Ya, jika tidak ada kita cukupkan, kita sholat langsung. Yang belum wudhu silakan wudhu dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.